Hai minasan konnichiwa, hajime mashite, watashi no namae wa Isabella Agustin desu. Watashi wa Indonesia no Cimahi kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pembelajaran bahasa Jepang, yaitu menyatakan suatu tempat dan pernah atau tidaknya ke tempat tersebut. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada menyatakan keberadaan tempat. Menjelaskan hal tersebut, biasanya kita memakai kata sifat. Pada kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menjelaskan kondisi kota atau desa. Setiap kanji memiliki makna masing-masing, dan biasanya nama daerah Jepang ditulis dengan gabungan kanji, seperti contoh berikut. Adapun cara menulis provinsi atau kota dalam bahasa Jepang. Urutan kata untuk menulis provinsi dan kota dalam bahasa Jepang terbalik dengan bahasa Indonesia. Misalnya, Provinsi Jawa Barat ditulis sebagai Jawa Barat Su. Sedangkan Kota Bandung ditulis sebagai Bandung Shi dalam bahasa Jepang. Selain itu, urutan provinsi dan kota juga terbalik. Misalnya dalam Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ditulis sebagai Jawa Barat Suhu Bandung Shi. Dalam pengucapan sehari-hari, biasanya kami orang Jepang tidak membutuhkan bagian shi di belakang nama kota Indonesia, misalnya Kota Depok disebut Depok tanpa shi. Berikutnya, ada kata sifat yang berguna untuk menerangkan kota atau tempat wisata. Seperti kata sifat i adalah kata sifat yang diakhiri dengan vokal i. Contohnya, Atsui yang artinya panas, Samui yang artinya dingin, dan Sujushii yang artinya sejuk. Selanjutnya ada cara menjelaskan kondisi kota atau tempat secara positif. Maksudnya positif yaitu kita pernah mengunjunginya atau kita pernah ke sana. Pola kalimat ini digunakan untuk menerangkan kondisi atau keadaan dari subjek yang letaknya kata sifat ada pada posisi secara langsung dalam pola kalimat tersebut. Contohnya seperti Bandung wa Sujui des yang artinya Bandung sejuk. Kata sifatnya yaitu i. Untuk kata sifat na yaitu Jakarta wa Nigiyaka des yang artinya Jakarta ramai. Selanjutnya yaitu cara menjelaskan kondisi kota atau tempat secara negatif, yang artinya kita tidak pernah ke sana atau tidak pernah mengunjunginya. Dalam kalimat ini, perubahan bentuk terjadi pada akhir kata sifat sesuai kata sifat. Untuk membentuk kalimat negatif dengan kata sifat akhiran i dihilangkan dan ku dalam kurung wa arimasen atau ku naides dibubuhkan di belakang sifat i. Sedangkan kata sifat na langsung saja dibubuhkan dengan dewa arimasen di belakangnya tanpa mengalami perubahan bentuk. Ada pula cara menjelaskan kota atau tempat yang bagaimana dalam frasa. Dalam cara menjelaskan kota atau tempat yang bagaimana, frasa untuk menunjukkan bahwa KB yaitu tempat adalah kota atau tempat yang berkondisi, kata sifat selalu diletakkan di depan untuk menerangkan kondisi kota atau tempat tersebut. Machi memiliki makna kota sehingga Tokoro memiliki makna tempat. Secara keseluruhan, dalam pola kalimat ini, kata sifat i tidak mengalami perubahan bentuk. Sedangkan kata sifatnya dibutuhkan dengan ditaruh di belakangnya. Contoh perasa. 1. Kata sifat i. Kata sifat i diletakkan di depan secara langsung.
2. Kata sifat na. Kata sifat na yang ditambahkan di akhir diletakkan di depan secara langsung. 2. Pernah atau belumnya ke tempat tersebut. Koto ga arimasu. 1. Kaka yaitu bentuk bisa lampau. Koto ga arimasu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya. Hati-hati ya, bentuk kata kerja di depan harus berupa bentuk biasa lampau. Contohnya seperti Jakarta ni ita koto ga arimasu, yang artinya pernah pergi ke Jakarta. Berarti itu kalimat positif. 2. Yaitu kakak, bentuk biasa lampau. Koto ga arimasen. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu yang belum pernah dilakukan. Maka dari itu, kalimat ini merupakan kalimat negatif dari koto ga arimasu yang bermakna pernah dilakukan. Contohnya seperti Nihon ni ita koto ga arimasen, yang artinya saya belum pernah pergi ke Jepang. 3. Ada kaka berbentuk kamus atau nai ditambah koto ga arimasu. Jika bentuk kata kerja di depan, yaitu koto ga arimasu, berupa bentuk kamus atau bentuk nai, maka pola kalimat ini tidak menyatakan suatu pengalaman, tetapi menunjukkan pengalaman atau pengetahuan pembicara. Contohnya seperti Tokidoki kono restoran de taberu koto ga arimasu, yang artinya kadang-kadang saya makan di restoran ini. Berikut adalah nama-nama kota di Jepang dan di Indonesia. Untuk lebih jelas, mari kita lihat pola kalimat beserta contohnya. Pola kalimat kondisi kota atau tempat secara positif yaitu KB yaitu tempat ditambah dengan wa, lalu ditambah dengan kata sifat i atau na yang diakhiri dengan des. Selanjutnya ada pola kalimat kondisi kota atau tempat secara negatif. Dengan pola kalimat yaitu KB yaitu tempat ditambah dengan wa, diikuti dengan kata sifat i, ditambah dengan kuwa arimasen atau gunai des. Dan yang terakhir ada pola kalimat kota atau tempat yang bagaimana dalam frasa. Pola kalimat kata sifat i dengan pola KB yaitu tempat diikuti dengan wa, lalu kata sifat i yang ditambah dengan machi atau tokoro dan sebagainya yang diakhiri dengan des. Selanjutnya ada pola kalimat kata sifat na. Dengan pola kalimat KB yaitu tempat ditambah dengan wa, diikuti dengan kata sifat na, ditambah na, lalu ditambah dengan machi
atau tokoro dan sebagainya yang diakhiri dengan des.